Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki bab pelajaran baru, yaitu tentang interaksi keruangan desa dan kota. Seperti yang kita ketahui, desa dan kota memiliki karakteristik yang berbeda pada berbagai bidang. Sebagai contoh, pada bidang pekerjaan, di desa mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, memperoleh pendapatan dari hasil bumi dengan kegiatan mengolah tanah atau bercocok tanam. Sistem kekerabatan juga masih sangat erat, saling mengenali tali kekeluargaan yang cukup dekat, saling mengenali leluhur mereka, dan saling menyebut sanak keluarga satu sama lain. Sementara di kota, tanah dijadikan kawasan industri dan perdagangan. Hal tersebut sangat mempengaruhi jenis pekerjaan. Ada banyak pekerjaan yang tersedia, mulai dari yang membutuhkan pendidikan tinggi dengan gaji yang besar, sampai jenis pekerjaan manual seperti tenaga kasar dengan upah rendah. Sistem kekerabatan di kota tidak begitu akrab, dikarenakan penduduk kota berasal dari daerah yang berbeda-beda, dan bahkan ada yang berasal dari negara lain loh. Interaksi desa kota dengan perbedaan yang sangat signifikan menyebabkan perbedaan pada masyarakat, mulai dari cara berpikir, bertindak, dan bekerja. Gaya hidup masyarakat pedesaan sangat sederhana. Pada umumnya, masyarakat pedesaan bersifat solid, rukun, kompak, serta kekeluargaan sangat dinomorsatukan. Adat istiadat juga masih dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Penduduk kota cenderung lebih mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan persaingan. Hal ini disebabkan karena penduduk kota harus bersaing dalam pekerjaan yang diukur dari kecepatan dan ketepatannya dalam bekerja. Dengan perbedaan itulah yang menjadikan desa dan kota memiliki hubungan yang sangat erat, di mana masyarakat di kota bergantung pada hasil bumi dan ternak yang diolah di desa yang berupa bahan pangan. Sementara itu, masyarakat desa juga banyak yang datang ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan, karena di desa sangat minim dengan lapangan pekerjaan. Banyaknya peluang yang disediakan kota menyebabkan masyarakat desa melakukan urbanisasi besar-besaran. Hal ini tentunya membawa dampak. Keterbatasan lapangan kerja di daerah perkotaan menyebabkan pengangguran tenaga kerja produktif yang diakibatkan oleh minimnya pendidikan masyarakat desa yang pergi ke kota. Akibatnya, terjadi kesenjangan tingkat kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan, seperti yang terlihat dari perbedaan tingkat upah, ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar. Hal tersebut telah turut mengakibatkan rendahnya produktivitas dan terjadinya kemiskinan di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan. Secara umum, desa merupakan pemukiman yang lokasinya berada di luar kota, yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Desa mempunyai 3 unsur penting. Yang pertama adalah daerah. Daerah ini meliputi luas dan batas wilayah serta penggunaannya. Yang kedua, adanya penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian. Yang ketiga, merupakan tata kehidupan. Dalam hal ini, pola dan ikatan pergaulan sesama warga desa. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sebuah wilayah dikatakan desa karena ada hal-hal yang akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Selanjutnya, pertanian sangat bergantung pada musim. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Struktur perekonomian desa juga masih bersifat agraris.
Hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Perkembangan sosial relatif lambat, dan sosial dikontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal, norma agama, dan hukum adat yang masih sangat kuat. Pola keruangan desa dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti topografi, iklim, jenis tanah, dan air. Sehingga ada desa yang berbentuk memanjang. Nah, desa yang memiliki pola memanjang dikarenakan mengikuti jalan, sungai, ataupun garis pantai. Hal ini bertujuan untuk mendekati prasarana transportasi sehingga memudahkan untuk bepergian ke tempat lain apabila ada keperluan. Selain itu juga memudahkan pergerakan barang dan jasa. Bentuk desa yang kedua yaitu berbentuk mengelompok. Bentuk desa yang mengelompok ini biasanya ditemukan di daerah pegunungan. Penduduk desa di daerah pegunungan umumnya dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan, sehingga merupakan satu keluarga atau kerabat. Pengelompokan pemukiman ini didorong oleh kegotong royongan penduduknya. Bentuk desa yang ketiga yaitu berbentuk menyebar. Pola pemukiman menyebar merupakan pola pemukiman yang terpencar menyendiri. Biasanya pemukiman seperti ini hanya merupakan farmstead, yaitu sebuah rumah petani yang terpencil tetapi lengkap dengan gudang alat mesin, mesin penggilingan gandum, lumbung, kandang ternak, dan rumah petani itu sendiri. Ketika kita mendengar kata desa, yang terbayang di pikiran kita adalah penduduk yang masih sangat primitif. Namun jangan salah, ternyata ada desa-desa yang masyarakatnya sudah lumayan maju dan memiliki pengetahuan yang mumpuni. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan masyarakatnya, desa dikelompokkan menjadi yang pertama ada desa tradisional. Desa tradisional ini adalah desa yang kehidupan masyarakatnya masih sangat tergantung pada alam sekitar. Letak desa ini biasanya agak terisolir yang didiami oleh suku terasing. Penduduknya cenderung tertutup atau kurang berkomunikasi dengan daerah lain. Yang kedua, ada desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Penduduknya masih jarang dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar. Sehingga proses kemajuan yang diperoleh sebagai hasil interaksi dengan wilayah lain berjalan lambat. Yang ketiga, ada desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang masyarakatnya sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi yang dihasilkan penduduk sudah mulai dijual ke daerah lain. Desa swakarya mulai mengadakan kontak atau hubungan dengan warga daerah lain, walaupun intensitasnya masih sedikit. Desa yang keempat atau yang terakhir adalah desa swasembada. Nah, desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Masyarakat desa ini sudah mulai mengadakan interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain. Hasil dari interaksi tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa swasembada mampu menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang sudah pada tahu kan bahwa desa memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan. Tanpa pertanian yang ada di desa,
Teman-teman yang berada di kota akan kesulitan untuk mendapatkan sayur dan buah yang sangat bergizi. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang desa. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang kota dan hiruk-pikuk di dalamnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.